Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk Pak. Terima kasih Mbak. Baiklah Pak, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya kan habis nebus obat, Ya. tapi saya belum paham cara penggunaannya. Jadi gimana Mbak? Ini resepnya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Wanti, apoteker yang sedang bertugas pada hari ini. Maaf, saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Uslanadi Mbak. Apakah saya boleh minta waktunya sebentar, sekitar 5-10 menit untuk saya melakukan konseling? Oh silakan Mbak. Oke Pak. Nah, jadi konseling ini bertujuan agar Bapak lebih paham mengenai obat-obatan yang sudah Bapak terima dan dapat meningkatkan kepatuhan selama pengobatan agar tercapainya efek terapi pengobatan yang maksimal, Pak. Oh iya Mbak. Oke Pak. Di sini resepnya itu atas nama Ibu LH, usianya 45 tahun. Alamatnya ini di Jalan Anggrek nomor 2 dan ini resepnya dari Dokter Mega. Benar ya Pak? Ya benar Mbak. Maaf Pak, apakah saya boleh tahu Ibu LH ini siapanya Bapak ya? Oh istri saya sendiri Mbak. Oh, istri Bapak. Gejala atau keluhan yang dialami Ibu LH ini seperti apa Pak? Gejalanya kemarin dia sering buang air kecil Mbak. Iya. Kemudian dia sering merasa haus terus kan. Mhm. Sudah itu dia sering merasakan pusing, begitu sakit di bagian pundak belakang Mbak. Terus kami langsung periksa ke dokter Mbak. Mhm. Kemudian langsung dirawat dan sekarang udah mau pulang Mbak. Oh, oke Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter kemarin itu gimana Pak hasilnya? Oh kalau hasil pemeriksaan kemarin gula darahnya tinggi Mbak, 230 kan. Kemudian tensi darahnya juga tinggi, 150 per 100 Mbak. Mhm. Udah itu kolesterolnya juga tinggi Mbak. Apakah Ibu LH sebelumnya ada riwayat penyakit atau riwayat pengobatan? Enggak ada Mbak. Nggak ada ya Pak? Oh ya Pak, maaf sebelumnya, apakah Ibu LH ini sekarang sedang hamil atau sedang menyusui? Enggak Mbak. Oh enggak ya Pak ya? Oh ya Pak, tadi apa aja yang sudah disampaikan oleh dokter mengenai obat-obatan yang sudah Bapak terima? Dokternya sempat menjelaskan ini obat diabetes katanya, ini obat kolesterol, dan ini obat hipertensi, itu aja Mbak. Oh cuma itu ya Pak. Apa saja yang sudah dijelaskan oleh dokter mengenai cara penggunaan obat yang sudah Bapak terima? Belum ada penjelasan Mbak. Belum ada penjelasan sama sekali ya Pak? Iya. Oke Pak. Apa penjelasan dokter mengenai harapan Bapak setelah Ibu LH nanti menerima terapi pengobatan obat tersebut? Ya harapan saya semoga dia baik-baik saja Mbak. Oh, oke Pak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan obat-obatan yang sudah Bapak terima untuk nanti digunakan oleh Ibu LH, Pak. Nah, Pak, di sini dokter meresepkan 4 obat dengan indikasi dan khasiat yang berbeda ya, Pak. Nah, yang pertama obat glibenclamid untuk mengatur kadar gula darah Ibu LH. Nah, sedangkan simvastatin ini obat kolesterol. Nah, kalau lisinopril ini obat hipertensi untuk mengatur tekanan darah Ibu LH. Terus ada lantus ini dia mengandung insulin, fungsinya itu juga sama sebagai obat diabetes. Nah, untuk cara pemakaiannya sendiri, nah glibenclamid ini dosisnya 5 mg, diminumnya itu 2 kali sehari sesudah makan. Nah, sesudah makannya ini jangan terlalu lama ya Pak, jaraknya itu sekitar 1-2 jam saja. Nah, untuk simvastatin ini dosisnya 10 mg. Ini diminumnya 1 kali sehari. Diminum pada malam hari sesudah makan sebelum Ibu LH tidur. Terus ini obat lisinopril, dosisnya itu 40 mg. Diminumnya 1 kali sehari sebelum makan. Nah, sebelum makannya ini juga jangan terlalu jauh, jaraknya itu sekitar 1 jam sebelum makan. Nah, untuk obat lantus itu dosisnya 10 unit untuk 1 kali sehari. Jadi untuk efek sampingnya, seperti obat lisinopril ini, efek sampingnya itu timbul batuk kering. Terus juga untuk obat-obat yang lain juga ini bisa menimbulkan rasa pusing, mual, muntah. Nah, itu adalah efek yang wajar Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir, efek samping ini juga belum tentu terjadi. Nah, terus ini obatnya itu cukup untuk 10 hari. Nah, setelah 10 hari obatnya sudah habis, Bapak boleh tebus lagi obatnya, Pak. Ya. Apakah Bapak punya kotak obat di rumah? Punya Mbak. Oke, Pak. Nah, ini untuk penyimpanannya, obat-obat ini Bapak simpan di kotak obat yang Bapak punya. Ya.
supaya terhindar dari jangkauan anak-anak dan hindarkan juga dari sinar matahari. Nah, untuk penyimpanan lantus ini simpannya itu di kulkas ya Pak, atau di lemari pendingin, jangan di freezernya Pak. Untuk lantus ini dia ada cara penggunaan khususnya Pak. Nah, cara penggunaan khususnya itu sebentar ya Pak, saya ada contohnya ini insulin lantus yang kosong. Ini lantusnya itu mengandung insulin. Cara penggunaannya itu berbeda, tidak seperti obat yang lain tadi dengan cara diminum. Kalau yang ini dia diinjeksikan atau disuntikan Pak. Oke, jadi caranya itu yang pertama harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Sebelum digunakan harus dipastikan kondisi insulinnya ini tidak dalam kondisi beku atau tidak dalam kondisi dingin, karena kalau dingin diinjeksikan nanti akan terasa sakit Pak. Nah, karena ini disimpannya dalam kulkas tadi otomatis dingin ya Pak. Nah, jadi sebelumnya disesuaikan terlebih dahulu dengan suhu tubuh. Nah, caranya itu cukup digosok-gosok aja seperti ini Pak. Sesuai sama suhu tubuh, langsung aja dibuka pen penutupnya. Nah, sebelum diinjeksikan ini diperiksa terlebih dahulu atau dicek terlebih dahulu apakah insulinnya bisa keluar atau enggak. Caranya itu kita coba ke angka 1 dulu. Nah, angka 1. Nah, kalau insulinnya sudah dipastikan bisa keluar, ini digeser ke angka sesuai dosis. Nah, setelah digeser angka sesuai dosis, langsung saja diinjeksikan ke bagian yang berlemak Pak. Nah, bagian yang berlemak ini seperti pada lengan, pada paha atas, terus perut juga. Nah, sebelum diinjeksikan itu, nah misal injeksinya mau di lengan ya Pak. Nah, sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol, terus dicubit selama 1 sampai 10 detik. Nah, setelah itu diinjeksikan Pak. Sudah diinjeksikan, dicabut lagi dan dibersihkan lagi dengan alkohol. Jangan lupa jarumnya dibuang Pak. Dicopotin dulu jarumnya, dibuang, terus ininya ditutup kembali dan disimpan lagi untuk penggunaan selanjutnya. Ini disimpannya nggak perlu di kulkas lagi, jadi simpannya cukup di suhu ruangan aja Pak. Oh iya. Oke Pak, apakah sudah paham dengan cara penggunaan obat-obatan yang sudah saya jelasin tadi Pak? Sudah paham. Oke, kalau sudah paham, apakah saya boleh minta Bapak untuk menjelaskan ulang bagaimana cara penggunaan obat-obatannya? Oh boleh Pak. Di sini kan ada obat diabetes. Iya. Itu glibenclamid. Ini bisa kita gunakan 2 kali sehari sesudah makan. Kemudian ada simvastatin 1 kali sehari sesudah makan dan malam hari sebelum tidur. Ah iya betul Kak. Kemudian ada lagi lisinopril. Ini bisa kita gunakan 1 kali sehari sesudah makan. Iya benar Kak. Kemudian ada lantus. Lantus ini diinjeksikan 10 unit dalam 1 kali sehari. Iya betul Pak. Kemudian cara penggunaannya, pertama kita cuci tangan terlebih dahulu. Iya. Kemudian kita sesuaikan dengan suhu tubuh. Udah itu kita buka pinnya. Kemudian kita cek dulu. Iya. Udah bisa keluar atau tidak. Iya betul Pak. Udah itu kita injeksikan ke bagian yang berlemak. Namun sebelum kita injeksikan, jangan lupa kita bersihkan dengan alkohol terlebih dahulu agar tidak infeksi. Nah, sudah itu jangan lupa jarumnya untuk kita buang kan, karena untuk sekali pakai itu aja Pak. Iya betul Pak. Sudah paham berarti ya Pak cara penggunaan obatnya? Paham Pak. Oke Pak. Oh ya Pak, ini karena Ibu LH-nya sedang menjalankan pengobatan, jadi di sini saya menyarankan untuk Ibu LH itu diet atau mengatur pola makan Pak. Di sini diet maksudnya itu bukan berarti Ibu LH-nya itu nggak boleh makan ya Pak. Nah di sini maksudnya Ibu LH itu harus mengontrol makanan yang dia makan, seperti mengontrol lemak, karbohidrat, dan protein. Nah terus juga hindari makanan yang manis-manis Pak. Terus untuk menjaga kadar kolesterol juga, hindari makan makanan yang banyak mengandung lemak, terus hindari juga makan gorengan-gorengan. Nah, untuk menjaga kadar tekanan darahnya juga, Ibu LH hindari makan yang terlalu asin-asin, jangan makan yang terlalu banyak mengandung garam. Oh iya Pak. Iya Pak. Nah terus yang paling penting jangan lupa berolahraga. Olahraganya nggak usah yang terlalu berat, cukup beraktivitas di rumah saja sekitar 15 menit 1 hari Pak. Oh ya Pak, untuk obat-obatnya ini harus dihabiskan semuanya ya Pak. Nah karena ini obatnya untuk 10 hari, jadi nanti kalau misal 10 hari sudah habis obatnya, boleh Bapak tebus lagi obatnya ya. Iya. Nah ini harus rutin diminum
nggak boleh lupa, jadi jangan sampai lupa ya Pak. Bila perlu Bapak bantu Ibu LH untuk mengingatkan untuk minum obatnya. Teruntuk yang obat hipertensi ini, walaupun kadar tekanan darah Ibu sudah normal, harus tetap diminum ya Pak, Ya. untuk menjaga kadar tekanan darahnya tetap normal. Sudah paham ya Pak? Paham. Oke Pak, kalau sudah paham, ini ada kartu nama. Nah, di sini ada tertera nomor telepon saya. Oh iya. Nah, kalau misal selama pengobatan nanti Bapak mengalami kesulitan atau mau berkonsultasi lagi, Bapak nggak usah sungkan-sungkan buat hubungin saya lagi, Pak. Oh iya, Mbak. Ya, dan terima kasih Pak atas waktu luangnya. Dan jangan lupa Bapak untuk sampaikan kepada Ibu LH. Nah, untuk Ibu LH-nya semoga kondisinya cepat membaik ya, Pak. Amin. Iya. Terima kasih, Mbak.